Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni atau kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh, ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Belinya di Gramedia, atau teman-teman juga bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman bisa juga nanti beli di Shopee, klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Oke, langsung aja sekarang aku akan bacain testimoninya ya. BTW ini kacamatanya aku copot, soalnya pakai kacamata jadi berembun kacamata aku ya. Nggak tahu deh kok bisa berembun, apa karena gerah kali ya. Oke, langsung aja aku akan bacain ya. Ini kisahnya dari Mbak K di Kulon Progo. Halo Mbak Kak, salam kenal ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Sebut saja saya Kak dari Kulon Progo. Saya mau testi sholawat meskipun tidak pernah hitung jumlahnya. Saya setiap hari sholawat sambil beraktivitas. Saya kenal keajaiban sholawat dari IG Mbak Mel sekitar bulan September 2023. Awalnya saya hanya mengamalkan beberapa sholawat Jibril saja. Oh iya, saya usaha Mbak. Dulu saya punya 2 usaha warung makan. Yang satu udah lumayan rame, yang satu masih merintis. Tapi awal tahun 2023 tempat usaha saya ada yang nyerobot. Padahal kontrak masih 4 bulan. Saya sedih banget Mbak, akhirnya saya diusir sama yang punya kontrakan karena mau dipakai orang lain. Ya Allah, sedih banget ya. Sayangnya waktu itu saya belum kenal salawat, hanya banyak mohon sama Allah, tapi mungkin Allah berkehendak lain. Saya harus menjalani ujian bertubi-tubi. Saya terpuruk dan bingung, jadi utang sana sini. Padahal awalnya memang sudah punya utang buat buka usaha baru. Awalnya selalu kebayar, tapi karena usaha tutup satu jadi nunggak-nunggak. Ditambah ibu saya keluar masuk rumah sakit karena diabetes. Sampai pernah operasi kaki 2 kali, apalagi saya anak tunggal harus bertanggung jawab. Mau tidak mau saya semakin tambah berhutang dari bank, koperasi maupun pinjol. Saat saya kenal IG dan channel YouTube Mbak Mel bulan September 2023, saya punya 8 pinjol, hutang bank, hutang koperasi, totalnya sekitar lebih 200 juta. Padahal awalnya saya hanya hutang 80 juta di bank untuk buka usaha dan sisanya pakai uang tabungan. Tabungan saya waktu itu benar-benar habis. Saya amalkan sholawat walaupun belum istiqomah. Awalnya hanya Jibril. Sekarang sering putar munjiat Mbak Mel sambil beraktivitas, kadang sholawat Nariyah maupun Ibrahimiyah tak terhitung karena sibuk sekali. Saya juga makin sering baca Quran dan menyempatkan sholat berjamaah dengan keluarga dan juga tambah sholat duha. Sekitar 2 minggu bersolawat saya didatangi DC, debt collector ya. Kedua kalinya yang mau tidak mau tanah saya akan dilelang. Hanya dikasih waktu seminggu, total tagihannya sekitar 127 juta. Saya bingung harus gimana. Saya kencingin sholawat Jibril. Akhirnya 2 hari kemudian bank telepon hanya disuruh bayar 117 juta. Yang 112 juta ditalangi teman. Tapi sertifikat saya sebagai jaminan yang 5 juta lagi dipinjami saudara. Walaupun sebenarnya harga tanahnya 130 juta tidak apa-apa, yang penting hutang saya di bank tersebut lunas. Alhamdulillah sekarang berangsur-angsur hutang saya lunas dikit-dikit Mbak Mel, walaupun masih punya hutang di beberapa tempat.
Saya terinspirasi Mbak Mel, waktu itu kata Mbak Mel yang bisa masak buat makanan dijual atau dititipin ke kantin sekolah misalnya. Sekarang saya titip makanan di warung-warung, suami saya jualan keliling donat sambil masih buka warung makan untuk biaya pengobatan ibu saya, dan sedikit-sedikit lunasi amanah kami. Doakan kami ya Mbak Mel supaya cepat lunas amanah-amanah kami. Semoga Mbak Mel keluarga sehat selalu, amin. Sekian tesis soal saya, maaf kalau kepanjangan. Insya Allah itu tadi kisah dari Mbak K di Kulon Progo. Mbak K ini baca salawatnya salawat Jibril. Baru kenal salawat itu di September 2023. Mbak K ini punya 2 usaha teman-teman. Punya 2 usaha warung makan. Yang satu rame, yang satu baru buka. Tapi yang rame ini masih 4 bulan lagi sewa kontraknya baru habis, tiba-tiba didepak. Tiba-tiba sama yang punya lapak diusir, disuruh pergi katanya. Karena udah ada penyewa baru. Kok bisa gitu ya, tega banget ya. Tapi Allah tahu yang terbaik. Segala kekecewaan kita, kesedihan kita, itu kalau kita ikhlas ngejalanin ya, kita nggak pakai protes sama Allah, kita jalanin, kita sabar, ini ujian dari Allah, tanda Allah sayang sama kita. Itu teman-teman ada pahala di sisi Allah. Diampuni dosa, diangkat derajat, dan udah pasti Allah udah nyiapin hadiah yang jauh lebih baik. Semakin besar ujiannya, semakin besar juga hadiahnya. Semakin berat ujiannya, semakin berat juga hadiahnya. Maka ketika teman-teman sekarang lagi diuji nih, berat banget rasanya, sedih banget, rasanya ada di bawah banget, aku kok diginiin ya Allah, sedih banget ya Allah. Mengeluh, mengadu boleh, ngadu boleh sama Allah. Ya Allah, hamba sedih banget begini ya Allah, diginiin sama orang ya Allah, hamba direndahin banget ya Allah hamba begini jadi banyak utang ya Allah. Boleh ya, boleh ngadu, tapi jangan ngeluh. Kenapa aku begini ya Allah, kenapa aku jadi begini ya Allah, kenapa engkau berikan aku ujian seperti ini. Nah jangan ditanya kenapa ya. Kita hidup ini udah pasti diuji. Yang namanya hidup diuji teman-teman. Rasulullah aja diuji ya, yang udah dijamin surga tuh diuji tuh Rasulullah. Masa kita yang siapa sih kita, ya gak sih? Masa gak mau diuji? Apalagi yang udah baca sholawat tuh, baru baca sholawat berapa ribu, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, udah ngerasa aku udah baca berbulan-bulan kok begini, kok diuji loh. Kita biarpun udah baca sholawat, tetap ujian akan terus berdatangan. Ujian itu tanda Allah sayang sama kita teman-teman. Kita kalau mau dikasih hadiah, diuji dulu. Makanya teman-teman ya, kalau kalian sekarang lagi sedih nih, lagi terpuruk, ya Allah sedih banget ya Allah, hamba lagi sedih ya Allah, terpuruk nih, langsung aja kalian ingat, oh iya, aku mau dikasih hadiah sama Allah. Hadiahnya apa ya? Ini pasti hadiahnya gede banget nih. Ujiannya sebegini berat, ini hadiahnya gak main-main nih. Ya Allah, hamba yakin habis ini sebentar lagi ada kabar gembira darimu. Tuh, itu yang aku lakukan teman-teman. Ketika aku mendapatkan ujian-ujian yang berat, yang bikin aku sedih, itu yang aku lakukan. Dan aku sangat meyakini itu, dan memang benar kejadian. Habis sedih, ya bahagia. Dan yang paling aku takut adalah ketika aku mendapatkan kesenangan. Itu ujian juga, jangan kira kesenangan itu ujian ya. Dan itu yang lebih berat. Bisa jadi ketika kita dikasih ujian yang sedih, yang kecewa, itu kita tetap ingat sama Allah, kita jadi mohon-mohon sama Allah gitu kan, ya datang lagi ke Allah. Tapi kalau misalnya kita dikasih ujian berupa kesenangan, nah itu yang paling ngeri. Karena khawatir kita jadi lupa. Yang emang bener kan, kalau kita lagi baik-baik aja, keluarga harmonis, duit banyak, tabungan banyak, mobil tinggal nunjuk doang kalau mau pakai misalnya, anak-anak sehat, anak-anak berprestasi, kita sholat aja buru-buru, mau doa aja kayaknya doa apa lagi, semuanya udah punya. Nah itu bener nggak? Nggak usah lah semua terpenuhi, kita lagi nggak punya utang atau kita lagi punya duit lebih, kita sholatnya biasa-biasa aja. Nggak ada tuh doa yang lama, doa yang khusyuk, doa yang nangis-nangis, bener nggak? Ya kan? Itu yang ngeri. Makanya aku pun sendiri ngeri kalau misalnya lagi dapat kesenangan. Ya Allah, abis ini mau dikasih apa nih? Karena abis senang udah pasti sedih, abis sedih udah pasti senang. Makanya bentengi diri kita dengan sholawat. Karena ketika kita diuji baik dengan kesenangan maupun kesusahan, kita tetap bisa bertahan. Maksudnya kita tetap bisa ya nggak sampai lupa, nggak sampai hilang gitu loh.
Jadi Mbak K ini diuji dengan ibunya sakit. Akhirnya mau nggak mau berhutang, hutang lagi, hutang pinjol, hutang ke bank, sampai naruh sertifikat tanah, buat jaminan ya. Kemudian Mbaknya juga ngutang sama yang lain-lain lah, utangnya banyak ya. Berawal dari utang buat usaha, kemudian utang lagi untuk nolongin ibu, untuk bantu ibu yang sakit dan lain-lain, sampai utangnya dari yang awalnya 80 juta totalnya jadi 200 juta. Dan utang tanahnya tuh mau dilelang teman-teman, 127 juta. Tapi akhirnya alhamdulillah ada pertolongan. Temennya minjemin 117 juta. 5 juta dipinjemin saudara, tapi yang 117 juta itu temannya minta jaminan. Jaminannya surat tanah, ya bener lah, pasti ya, semua orang juga khawatir ya. Dan kalau misalnya kita dipinjemin cuma-cuma juga, khawatirnya kita nanti malah lupa nggak mau bayar. Kan dengan ada surat tanah itu, jadi kita semangat buat ngambil lagi surat tanah itu, ya kan? Dan alhamdulillahnya sudah bebas dari riba. Kan sama teman pasti nggak dikasih nggak disuruh bayar bunga toh, ya kan? Masya Allah banget, pertolongan Allah itu dekat. Asalkan kita yakin. Ingat selalu teman-teman, ketika kesulitan semakin rasanya bertubi-tubi, sebenarnya itu pertolongan udah mau datang. Jadi teman-teman ketika merasa semakin bertubi-tubi, jangan nyerah. Jangan mundur, jangan balik arah, jangan. Karena ketika teman-teman menyerah, kemudian stop, nggak mau lagi sholawatan, nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi deketin Allah, rugi. Ya di situ-situ aja, muter situ aja, masalahnya nggak kelar-kelar. Tapi ketika masalah bertubi-tubi, teman-teman merasa semakin hancur, semakin rendah, semakin terpuruk, tapi teman-teman nggak lepas dari sholawat, terus sholat, terus deketin Allah, terus minta tolong ke Allah, Allah lagi, Allah, ya Allah tolongin. Itu pertolongannya juga datang bertubi-tubi. Insya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak K di Kulon Progo. Kita doakan semoga Mbak K lancar rizkinya, bisa lunas hutangnya, bisa ketebus lagi surat tanahnya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Semangat terus Mbak ya, semua orang diuji, semangat. Kamu hebat karena kamu tidak menyerah. Ya teman-teman semuanya, kita semua hebat. Kita semua ini orang-orang beruntung. Kenapa? Karena kita mengenal salawat dan mau mengamalkan salawat. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton juga rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.